Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, dalam video saya tanggal 30 Januari kemarin berjudul IKN telah jadi kota hantu Ghost City. Saya yakin memang tidak ada gunanya buang duit lagi untuk menyelesaikan atau meneruskan pembangunan IKN. Alasan saya antara lain gedung-gedung yang sudah dibangun tidak layak huni, kecuali sebagian kecil. Juga mustahil diperoleh air bersih yang mencukupi. Dan kemudian ternyata kemarin heboh karena munculnya semak belukar yang mulai menutupi jalan dan beberapa bangunan yang mangkrak di sana. Nah, kemudian seorang sahabat dekat saya, bahkan sangat dekat, yaitu Ustadz Insinyur Ansufri Sambo, memberi masukan pada saya supaya saya membuat komentar tentang IKN dengan narasi yang lebih lunak dan memberikan harapan bahwa mungkin saja IKN bisa selesai kalau ada rancangan yang lebih matang dari segi AMDAL dan AMDASnya, analisa mengenai dampak lingkungan dan analisa mengenai dampak sosialnya, dan juga tentu pembiayaannya. Walaupun kemudian beliau menambahkan dengan kata siapa tahu, artinya juga masih ragu-ragu. Tetapi saya kemudian membuat video berjudul Semoga IKN masih punya masa depan pada tanggal 7 Februari kemarin. Nah, di situ saya tekankan bahwa membangun gedung-gedung DPR, DPD, dan MPR, dan gedung-gedung lembaga tinggi negara serta markas besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan lain-lain bukan perkara mudah. Juga 99 negara sahabat harus memindah embassy atau kedubes masing-masing dari Jakarta ke IKN. Ini pun juga sesuatu yang tidak mudah. Jadi saudara, berita tentang IKN paling akhir adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang baru, yaitu saudara Dodi Hanggodo. Menteri baru kita itu membuat kejutan mengenai IKN. Beliau pada Kamis 6 Februari 2025 tahun ini, ya, Kamis yang lalu, ya, di Kompleks DPR RI menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN. Anggaran untuk IKN diblokir, itu istilah beliau. Buat saya arti diblokir itu jelas sudah nggak usah diperdebatkan, itu ditutup. Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN lagi. Nah, pernyataan yang sudah jelas itu lucunya ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang mengatakan ya dana itu ada, cuma belum dibuka. Ada yang mengatakan dana memang ada, cuma untuk IKN masih menunggu kelanjutannya dan lain-lain. Saya cenderung berpendapat memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot, sehingga punya keterbatasan untuk bermanuver menyediakan biaya makan bergizi gratis, juga mengamankan kebutuhan mendasar Indonesia, juga menghitung subsidi harga BBM supaya terjangkau rakyat, juga menanggulangi aksiden stunting buat hampir seperempat warga anak-anak Indonesia, baik yang hidup di desa maupun di kota, dan lain sebagainya. Nah, dengan pemblokiran dana buat pembangunan IKN, saya yakin memang sudah waktunya buat IKN segera masuk ke dalam kuburan sejarah. Masuk ke kuburan sejarah beserta Mulyono dan para kroninya. Ratusan ribu ton atau bahkan jutaan ton besi dan baja bangunan di IKN yang uninhabitable, bangunan yang tidak bisa dihuni atau tak layak huni, bakal menjadi besi dan baja bekas yang karatan yang tak ada gunanya lagi. Nah, Jokowi atau Mulyono serta Basuki Hadimulyono beserta bolodupanya harus diseret ke pengadilan untuk bertanggungjawabkan atas kegagalan total ambisi buta mereka.
rentetan kebohongan mereka tentang IKN sejak awal sampai akhir yang penuh tipu-tipu terus saja mereka narasikan tanpa malu. Mulyono, Basuki Mulyono dan Bolodupak mereka memang oknum-oknum yang harus diseret ke penjara sesuai coret-coret Adili Jokowi yang makin meluas dan berbagai demonstrasi yang menuntut Mulyono supaya diadili. Nah, saudaraku, mari kita ikuti terus upaya Mulyono dalam menanti palu godam sejarah yang insya Allah pasti akan menimpa dirinya. Jadi itu sementara dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.